Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa seperti tanah kering, begitu pula jiwa kami yang selalu haus akan Engkau. Karena kami menyadari tanpa Tuhan dalam kehidupan kami, sesungguhnya kehidupan kami mengalami kekosongan. Dan kami menyadari ketika kami bersama dengan Tuhan, seberat apapun masalah kami tetap memiliki damai sejahtera dan pengharapan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan kami, memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu-minggu ini. Dan pada saat ini kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan layak di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan yang sudah kami berikan juga layak di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat pengertian kepada setiap kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan sebagai orang-orang percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang masih ngantuk mungkin, karena tadi malam begadang. Saya sendiri pun begadang sampai jam 3 subuh ya. Setelah melihat di Bundaran 2, di Kemang Pratama 2 sudah mulai surut, maka saya sudah bisa tidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa beberapa minggu yang lalu telah dibentuk panitia pemilihan penatua, dan minggu depan akan disampaikan oleh panitia pemilihan penatua tentang timeline untuk pemilihan penatua yang baru 2021 sampai 2025. Oleh sebab itu, mari kita semua jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini. Kita terus memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa agar yang kita pilih benar-benar itu berasal dari Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan sebagai pedoman kita di dalam pemilihan penatua ini. Saya baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Di dalam Titus juga ayat yang sama disampaikan kepada kita. Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini,
supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa di dalam pemilihan penatua ini agar benar-benar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita. Dan terima kasih buat panitia yang terus bekerja. Saya melihat panitia sedang bekerja keras di dalam mereka membuat buku pedoman, dan juga mereka sering meeting via Zoom. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 2 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar TV Bapak Ibu masing-masing. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan tema dari PGI, yaitu bertindak dengan motivasi yang benar. Kalau kita berbicara bertindak dengan motivasi yang benar, berarti ada motivasi yang tidak benar. Ya. Kalau ada motivasi yang benar, berarti ada motivasi yang tidak benar. Nah, hari ini kita membahas tentang motivasi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat berbagai referensi, motivasi itu adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, dan menghentikan. Jadi suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Jadi seseorang biasanya kalau punya motivasi yang kuat, dia akan melakukan berbagai cara untuk motivasinya tersebut. Ya. Makanya muncul di Indonesia ada banyak sekali motivator-motivator begitu. Supaya orang-orang yang hidupnya sudah tidak punya pengharapan dalam hidupnya, nanti ada motivator memberikan tujuan-tujuan hidup, menjelaskan berbagai macam teori-teori yang ada. Akhirnya seseorang dibangkitkan kembali agar dia lebih bersemangat lagi dalam kehidupannya. Namun pertanyaannya adalah, apakah sama motivator dengan penyampaian firman Tuhan? Tentunya berbeda. Dasarnya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai bertindak dengan motivasi yang benar ini, maka kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang rasul yang luar biasa, yaitu Paulus. Kalau kita melihat perjalanan Paulus sejak dia dipanggil oleh Tuhan, sejak dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka start pelayanannya di situ ternyata tidak meniadakan tantangan hidup. Ketika dia mulai pelayanan, ada banyak sekali tantangan hidup yang dia harus hadapi. Tetapi yang pertama adalah kita belajar bahwa motivasi yang benar, seseorang yang mempunyai motivasi yang benar di dalam Tuhan, maka dia bertahan terhadap tantangan. Coba kita lihat Bapak Ibu di ayat 2. Dikatakan di situ, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Ya. Dianiaya dan dihina di Filipi. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus dan temannya waktu pelayanan di Filipi adalah Silas. Paulus dan temannya mengalami kesulitan secara jasmani dan juga mengalami kesulitan secara mental. Coba kita lihat Bapak Ibu, Paulus yang dulunya sebelum percaya kepada Tuhan Yesus hidup di dalam kemewahannya dia. Dia membunuh orang Kristen, namanya semakin naik pada saat itu. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengalami tantangan-tantangan hidup yang berat. Tentunya secara psikologi sebenarnya bisa saja dia mengeluh karena dia sudah terbiasa dengan kemewahannya sebelum dia menerima Kristus Yesus dalam hidupnya. Setelah dia melayani Tuhan, tujuannya benar, motivasinya benar, penginjilan kepada orang-orang di Filipi, tetapi malah dianiaya dan dihina. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia mengalami kesulitan secara jasmania, dia dianiaya dan teman-temannya, dan dihina secara mental. Kalau kita mempelajari Paulus ini sebenarnya berbeda dari orang-orang lain. Dia punya kecacatan, dia punya kelemahan fisik. Bapak Ibu nanti bisa baca. Nah, di dalam kelemahan fisiknya ditambah lagi dengan penganiayaan yang dilakukan di Filipi. Ditambah lagi dihina di sana oleh karena penginjilan yang mereka lakukan. Coba kita lihat Bapak Ibu, padahal motivasinya benar. Bagaimana kalau motivasinya tidak benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40, di situ dijelaskan tentang tantangan Paulus yang dialaminya di Filipi pada saat itu.
Saya akan membuka di dalam Kisah Para Rasul 16. Saya baca ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, coba kita lihat. Setelah mereka dimasukkan dalam penjara, terjadi gempa bumi, dan penjara itu semua terlepas pintu-pintunya, dan sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk lari dari penjara. Namun di ayat 28 dikatakan, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya. Jadi kepala penjara ingin bunuh diri, Bapak Ibu. Kenapa kepala penjara ingin bunuh diri? Dia sudah mulai takut bahwa tanggung jawabnya yang seharusnya menjaga orang-orang ini, menjaga Paulus dan teman-temannya, seharusnya mereka sudah kabur, dan dia mulai merasa ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Paulus dan teman-temannya tetap berada di dalam penjara. Mereka tidak melarikan diri. Sehingga di ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang di slide saya tampilkan di sini, bahwa bahkan ketika Paulus ada kesempatan untuk melarikan diri dari penjara, Paulus tidak melakukannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketaatan seorang Paulus. Dan dalam tekanan pun Paulus tetap taat, bahkan memberitakan Injil dalam penjara. Bahkan di tengah-tengah tekanan pun Paulus bisa menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita bandingkan mungkin tantangan yang dialami oleh Paulus dengan tantangan hidup kita mungkin tidak sebanding. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan motivasi kita benar, seberat apapun tantangan, kita tetap bisa melewati bersama dengan Tuhan. Apakah ini hanya berlaku bagi pelayan-pelayan Tuhan? Tidak. Semua berlaku bagi orang Kristen. Orang Kristen yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan, tujuannya hanya satu, memuliakan nama Tuhan, maka dalam tekanan pun kita bisa tetap taat di hadapan Tuhan, bahkan kita bisa menjadi berkat buat sesama. Makanya tadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, telah dijelaskan oleh Paulus kepada Timotius tentang bagaimana syarat-syarat seorang diaken dalam jemaat, syarat-syarat seorang penatua dalam jemaat, bahwa harus benar-benar ada kekudusan hidup di dalam kehidupan orang-orang yang akan dipilih. Ada motivasi yang murni di dalamnya, seperti teladan yang telah diberikan oleh Paulus kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan tidak meniadakan tantangan hidup. Kita akan bertahan kalau kita menempatkan Yesus sebagai pemegang kendali hidup kita. Jadi yang pertama ini adalah motivasi yang benar membuat kita tahan terhadap tantangan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah orang yang mempunyai motivasi yang benar. Dia tidak akan pernah lari dari masalah, tetapi terus berjuang untuk sampai kepada motivasi tersebut. Maka Bapak Ibu, biasanya orang-orang yang mempunyai motivasi yang kuat ini, dia akan bekerja keras. Seperti Bapak Ibu kalau misalnya di perusahaan-perusahaan, tentunya ada visi misi di perusahaan itu, ada goalnya. Akhir tahun goalnya apa? Misalnya pemasukan kita akhir tahun harus berapa supaya perusahaan kita tidak bangkrut dan sebagainya.
dilakukan segala cara, bekerja dengan keras supaya sampai pada tujuan tersebut. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, kita akan tidak pernah jemu-jemu. Semangat kita terus berapi-api untuk melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, tapi kita tidak pernah menyerah. Kita terus berjuang. Tetapi kalau sampai motivasi kita salah, itulah yang menjadi masalah. Kalau kita melayani Tuhan demi mendapatkan popularitas, maka kita akan terus berjuang untuk menggapai apa yang kita inginkan itu, supaya saya mempunyai popularitas bagi banyak orang. Kalau kita melayani Tuhan supaya kita dapat mendapatkan uang yang banyak, maka kita akan terus bekerja keras melayani supaya dapat uang yang banyak. Dan inilah motivasi-motivasi yang tidak boleh ada dalam diri para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita dipercayakan melayani, jangan pernah menganggap bahwa pelayanan saya itu kecil. Tidak. Pelayanan yang dipercayakan sesuai dengan karunia dan talenta yang kita miliki, Tuhan tidak pernah melihat kecil atau besarnya pelayanan itu. Jangan kita berpikir pelayanan penerima tamu itu pelayanan yang kecil. Tidak, Bapak Ibu. Pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu semua sama. Dan tidak akan pernah sia-sia apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, tidak akan pernah kita lari dari masalah, tetapi kita terus berjuang supaya tujuan atau motivasi kita bisa sampai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di ayat 4 sampai 6 dijelaskan di sana bahwa Allah yang melayakkan. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Di ayat 4, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak. Pelayanan yang dilakukan oleh Paulus ini adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa pelayanan kita tanpa Allah tidak akan pernah berhasil. Percuma kita melayani tetapi tidak ada kehadiran Allah di dalamnya. Paulus pertama-tama menyampaikan di sini bahwa Allah lah yang telah melayakkan kami. Dan yang kedua, Allah mempercayakan. Dan yang ketiga, ketika mereka telah dilayakkan, telah dipercayakan oleh Allah, maka Paulus mengatakan, kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Maka di Kolose juga dikatakan di situ bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Paulus dalam pelayanannya tujuannya bukan untuk menyukakan manusia. Kalau tujuan Paulus untuk menyukakan orang-orang Filipi, orang-orang di Efesus, kalau tujuannya untuk menyukakan mereka, maka dia bisa saja ikut-ikutan menyembah berhala pada saat itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Sekalipun dia dibenci oleh orang-orang pada saat itu, dia tetap menyampaikan kebenaran. Karena tujuan Paulus bukan untuk menyukakan manusia. Hati-hati Bapak Ibu kita terjebak di dalam menyukakan manusia. Karena seringkali kita berkompromi dengan dosa hanya untuk menyukakan manusia. Karena apa yang disukai oleh Allah belum tentu disukai oleh manusia. Tetapi kalau kita terus berusaha menyukakan Allah, manusia pun tidak suka, itu tidak menjadi masalah. Karena masalahnya bukan di kita, bukan di Allah, tetapi kepada orang itu. Siapa yang membenci Paulus pada saat itu? Siapa yang menghina Paulus?
mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan sebagian dari mereka adalah orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Mereka menentang pelayanan Paulus. Tetapi Paulus mengatakan, saya melayani bukan untuk menyukakan manusia, tetapi menyukakan Allah. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan di situ juga bahwa menyukakan Allah yang menguji hati. Kita bisa mengatakan saya melayani untuk ini, saya melayani untuk kebaikan ini, untuk gereja ini. Tetapi kita lihat di sini, Allah yang menguji hati. Ya. Jadi Tuhan lebih tahu kedalaman isi hati kita, motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Dan dikatakan juga tidak bermulut manis, tidak punya maksud loba yang tersembunyi, tidak mencari pujian manusia. Jelas dikatakan di sini. Memang kalau kita melihat, Paulus ini adalah seorang yang keras. Waktu saya kuliah, kita mencoba menyelidiki Paulus ini, karakteristiknya itu kalau dilihat, Paulus ini adalah orang yang kolerik ya. Orang yang keras, orang yang belak-belakan. Ya, tetapi hatinya benar-benar lembut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, marilah kita melakukan segala sesuatunya untuk menyukakan hati Allah. Dan dilanjutkan Bapak Ibu di ayat 7 dan 8. Kami berlaku ramah, seperti ibu mengasuh dan merawat anak, dalam kasih sayang. Maaf, salah tulis itu. Dalam kasih sayang, bukan hanya rela membagi Injil, tetapi diri kami sendiri. Ya. Mereka mempertaruhkan diri mereka sendiri di dalam melayani Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus sebenarnya tidak peduli mau mati atau hidup, karena dia percaya ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kalaupun Paulus harus hidup, tugasnya adalah memberi buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya motivasi yang didasarkan pada pelayanan kita, yaitu kasih yang luar biasa. Coba kita flashback kembali masuknya kekristenan di Indonesia ini. Pada waktu masuknya kekristenan di Indonesia ini, para misionaris-misionaris yang datang dari benua Eropa, datang ke Indonesia. Tidak sedikit mereka yang mengalami tantangan yang luar biasa. Bahkan ada mereka yang sudah kehilangan nyawa mereka di Indonesia ini. Tetapi kalau kita melihat seperti yang terjadi di Nomensen, mereka tidak berhenti, mereka datangkan lagi untuk menyampaikan Injil. Kenapa? Karena mereka bukan hanya memberitakan Injil, tetapi memberi diri mereka sendiri. Motivasi mereka benar di hadapan Tuhan. Maka di ayat yang ke-9 dijelaskan situ bahwa mereka berusaha dan berjerih lelah, bekerja supaya tidak menjadi beban. Bahkan ketika Paulus melayani di Efesus, dia mengatakan, emas atau perak aku tidak menginginkan kepadamu. Sehingga Paulus dia harus membuat tenda, dijual untuk keperluan pribadinya dan teman-teman pelayanannya dia. Dia tidak pernah menyusahkan jemaatnya. Dia tidak menyusahkan orang-orang yang dia sudah layani. Tetapi dia berjerih lelah dan tidak menjadi beban. Kelihatan di dalam apa yang dilakukan Paulus, kelihatan motivasinya di dalam melayani itu apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan perjuangan. Selama kita hidup, jangan kita berharap bahwa kita tidak akan pernah mengalami tantangan-tantangan hidup. Tetapi jangan kita berpikir juga, selama kita hidup, tantangan terus yang kita alami. Tidak, Bapak Ibu. Selama kita hidup, kita juga mengalami sukacita damai sejahtera.
Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti tantangan hidup ditiadakan. Bukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6 bahwa kita ini sebagai seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Kalau kita melihat satu persatu di sini Bapak Ibu, seorang prajurit. Saya punya sepupu, seorang tentara. Dia masuk tentara di Jakarta waktu itu, sekarang ditugaskan di Palembang. Ya. Seorang prajurit itu pokoknya komandannya memerintahkan apa saja. Dia harus mengikuti supaya apa? Supaya dia berkenan kepada komandannya. Paulus memberikan analogi seperti ini. Kita sebagai seorang prajurit, apapun yang diperintahkan kepada kita, kita harus ikut supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai olahragawan. Seorang olahragawan tidak akan pernah mendapat medali kalau dia tidak pernah melatih dirinya. Dia tidak akan pernah mendapat mahkota kalau dia tidak pernah melatih dirinya. Entah itu olahraga apa. Tidak mungkin seseorang langsung disuruh balap sepeda tapi tidak pernah latihan. Oh ya, dulu waktu saya SD saya bisa naik sepeda. Nanti pas lomba saja saya baru pegang sepeda di situ kita lomba. Tidak mungkin. Pasti dia juara 1 dari belakang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mendapat mahkota kehidupan kalau kita tidak pernah melatih diri kita. Dan kalau kita melihat seorang olahragawan itu penuh proses yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu saya pernah nonton di sosial media. Kalau tidak salah videonya itu dari Cina. Seorang anak kecil nangis. Ya. Seorang anak kecil nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia capek sekali latihan tenis meja. Tetapi dalam proses yang dia alami di ending video itu, dia mengalami juara. Kenapa? Karena dia melatih dirinya dengan luar biasa. Kadang dia harus mengeluarkan air mata, tetapi dia mendapat medali. Oleh karena dia menjalani proses itu. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan kita pernah berhenti ketika kita mengalami tantangan. Kita harus tetap berjuang. Jangan kita pernah menganggap bahwa jalan kita sudah buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami tantangan, berdoalah pada Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, di sini dijelaskan seorang petani. Saya seorang petani. Dan dikatakan di dalam Alkitab ini, seorang petani itu sabar di dalam menanti hasilnya. Sabar Bapak Ibu. Sekarang di kampung kami di Nias adalah musim panen. Panen padi. Ya. Tetapi sebelum panen itu Bapak Ibu, ada pekerjaan yang paling membosankan kalau padi, kalau kerja di sawah. Pekerjaan yang paling membosankan apa? Jaga burung. Ya. Kenapa jaga burung itu paling membosankan? Kita harus pagi-pagi sudah datang sebelum burung itu bangun Bapak Ibu. Ya. Kita pagi-pagi sudah datang sebelum matahari terbit. Kenapa? Burung itu pas matahari terbit, mereka langsung cari makan. Justru siang-siang burung itu malah tidak ada biasanya. Entah kemana mereka. Tapi biasanya burung itu paling banyak pagi sama sore menjelang malam. Kalau misalnya kita tidak perlu jaga burung, kita diam di rumah, kita tidak perlu usir-usir burung yang ada, ya, apa yang akan terjadi Bapak? Semua padi itu akan dimakan semua oleh burung. Maka kita harus berangkat sebelum matahari terbit, dan kita harus pulang setelah matahari terbenam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangan yang tidak pernah akan sia-sia.
Paulus menganalogikan ini sangat luar biasa, bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Maka kita harus sebagai seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani yang sabar menantikan hasil panennya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka yang ketiga, seseorang yang punya motivasi yang benar, dia akan menuai apa yang dia lakukan. Dia akan menuai dengan sukacita. Apa yang Paulus tuai? Di ayat 13 jelas Bapak Ibu. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebab firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu orang yang percaya. Kalau kita lihat lagi di pasal 3, saya mencatat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dituliskan oleh Paulus ada 7 kali. Paulus menuliskan berulang-ulang bahwa imanmu semakin bertumbuh. Ada 7 kata iman di situ. Maksudnya apa? Ternyata pelayanan Paulus di Filipi maupun di Tesalonika tidak pernah sia-sia. Ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Motivasi yang dilakukan oleh Paulus, motivasi dalam dirinya, dan apa yang dia lakukan terhadap motivasi tersebut, maka dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan bertambah-tambah iman mereka. Maka di perikop pasal 3 dikatakan di situ adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Sekalipun Paulus harus dipenjara, tetapi dia menuai yang baik. Apa yang dia tuai? Bukan uang Bapak Ibu, bukan jabatan yang luar biasa. Pada saat dia mendapat kabar bahwa di Tesalonika ini ada banyak orang yang beriman, bertumbuh di dalam Kristus, pada saat itu dia mendapat kabar dari Timotius, Paulus sedang dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada hari ini karena tuaian kita bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana kehidupan kita 10 tahun lagi? Karena tuaian kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memikirkan hal ini. Bahwa keberadaan kita saat ini oleh karena kita sudah menuai bertahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu membantu orang saat ini, membantu orang yang susah. Suatu saat nanti Bapak Ibu akan menuai apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Apa yang Bapak Ibu tabur hari ini akan kita tuai. Sekalipun kita tidak menuainya, saya percaya anak-anak cucu kita akan menuai apa yang pernah kita lakukan. Tidak pernah akan sia-sia perbuatan baik yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13-14, saya baca ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Coba kita lihat teladan yang diberikan oleh Paulus. Bukan hanya Paulus saja sekarang yang menderita, bahkan jemaat-jemaatnya pun ikut menderita seperti Paulus. Maksudnya apa? Keteladanan yang diberikan oleh Paulus untuk memberitakan Injil juga diikuti oleh jemaat-jemaat yang dia layani pada saat itu. Begitu luar biasanya Bapak Ibu. Maka di Galatia 6 ayat 7b dikatakan bahwa apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka kita harus memperhatikan benih apa yang mau kita tabur. Kita harus memperhatikan baik-baik. Jangan sampai apa yang kita taburkan adalah keburukan-keburukan kepada orang lain. Jangan sampai apa yang kita tabur adalah kebencian-kebencian. Jangan sampai apa yang kita tabur adalah untuk menyakiti sesama kita. Ingat,
firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saat ini kita berlomba-lomba untuk menabur kebaikan. Jangan pernah kita berharap kalau kita tidak pernah akan menabur kebaikan, kita nanti akan menuai kebaikan. Tidak akan pernah. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sangat jelas Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa hukum tabur tuai ini sangatlah alkitabiah. Dan lewat motivasi yang dilakukan oleh Paulus, dia menuai hal yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini ketika kita membaca firman Tuhan ini, ketika kita membaca tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus, kita merasa diberkati, dan itulah tuaian yang telah ditabur oleh Paulus bertahun-tahun yang lalu. Kita sekarang yang menikmatinya, kita merasa diberkati dengan tulisan-tulisan Paulus. Itulah tuaiannya pada saat ini. Maka sebagai orang-orang Kristen, motivasi apa yang ada dalam diri kita sekarang ini? Ketika kita bekerja, apa motivasi kita? Untuk memperkaya diri kita sendiri kah? Atau untuk membahagiakan keluarga kita kah? Atau apa? Maka sebagai penutup Bapak Ibu, dunia melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah melihat mengapa kita melakukan. Allah melihat yang jauh lebih dalam lagi. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu semua.